Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas IF22D. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari rencana bisnis tentang distributor pulsa dan jasa editing. Di sini saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Tony Hidayat, NIM 22SA11A120, Iqbal Sidik 22SA11A269, Anjani Intan 22SA11A181, Rizka Mele Edi 22SA11A276, dan Tegar Prasetyo 22SA11A117. Di bagian pertama ada struktur organisasi yang mana dipimpin oleh Tony Hidayat. Untuk bagian keuangan ada Anjani Intan, bagian marketing ada Friska Amelia dan Iqbal Sidik, dan editor ada Tegar Prasetyo. Yang berikutnya ada aspek-aspek bisnis. Aspek bisnis terdiri dari aspek pemasaran, aspek organisasi dan manajemen, aspek produksi, dan juga aspek keuangan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek pemasaran. Aspek pemasaran dibagi menjadi dua. Yang pertama, gambaran umum pasar, dan yang kedua adalah rencana penjualan dan pangsa pasar. Gambaran umum pasar dibagi menjadi tiga. Yang pertama, segmen pasar, target pasar, dan positioning. Segmen pasar itu apa sih? Segmen pasar yang kami bidik untuk sementara waktu 2 tahun ke depan adalah masyarakat umum dan mengkhususkan kepada mahasiswa serta pelajar di lingkungan Amikom Purwokerto dengan tidak menyampingkan masyarakat di Purwokerto, dan 3 tahun ke depannya kami akan memperluas pemasaran dengan melakukan pemasaran di luar Provinsi Jawa Tengah. Lalu target pasar. Target dari bisnis konter dan editing ini adalah untuk melayani semua orang, khususnya masyarakat menengah ke bawah dan konsumen di sekitarnya, serta konsumen dari daerah lain. Market yang dilayani luas sehingga pemasarannya juga kuat. Lalu positioning. Yang pertama, produk itu yang pertama kuota internet, pulsa, aksesoris HP, dan jasa editing. Dan yang kedua, pasaran atau pelanggan, golongan masyarakat umum, mahasiswa, dan khususnya masyarakat menengah ke bawah. Lalu manfaat kualitas. Manfaat kualitas yang baik dan terjamin akan memuaskan pelanggan. Lalu harga sesuai dengan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Lalu usulan nilai dengan mutu yang baik dan harga terjangkau. Yang terakhir, strategi positioningnya berdasarkan mutu atau harga produk. Di sini menawarkan nilai yang terbaik dan tahan lama. Yang ketiga adalah permintaan, perkiraan, prediksi jumlah permintaan konsumen terhadap produk. Yang kedua, proyeksikan permintaan konsumen dalam beberapa periode atau tahun mendatang, seperti kenaikan per tahun sesuai kenaikan jumlah produk. Lalu rencana penjualan. Saya akan menjelaskan tentang aspek organisasi dan manajemen. Dalam bisnis ini ada beberapa poin, yaitu poin pertama adalah aspek organisasi, poin kedua adalah perizinan, dan poin ketiga adalah kegiatan praoperasi dan pelaksanaan. Di dalam aspek organisasi ada beberapa poin juga. Yang pertama adalah nama unit usaha. Nama unit usaha bisnisnya adalah Murasel. Nama pimpinan Tony Hidayat. Nama bidang usaha jasa editing dan counter, handphone, dan aksesoris. Alamat usaha Jalan Letnan Jenderal Pol Sumarto 199 Watumas, Purwokerto. Yang selanjutnya adalah perizinan. Dalam perizinan ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah poin perizinan nomor induk berusaha atau NIB, surat keterangan domisili usaha atau SKDU, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang keempat adalah izin usaha dagang atau UD, surat izin tempat usaha atau CS itu.
surat izin prinsip, surat izin usaha industri atau SIUI, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Dan poin ketiga adalah kegiatan beroperasi dan jadwal pelaksanaan. Di dalam poin ini ada beberapa segmen, yaitu yang pertama adalah segmen survei pasar, penyusunan rencana usaha, perizinan, survei tempat usaha. Yang selanjutnya ada pemasangan sarana penunjang. Yang selanjutnya mencari tempat kerja, dan yang terakhir adalah operasional. Cukup sekian yang saya dapat jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya aspek produksi, yaitu ada 6. Yang pertama produk, meliputi dimensi produk, nilai atau manfaat produk, dan fungsi produk. Yang kedua ada proses produksi, meliputi modal dan sumber daya manusia. Yang ketiga ada tanah dan bangunan, itu lokasi yang strategis. Yang keempat pemasangan sarana penunjang, itu meliputi instalasi listrik, instalasi telepon, dan instalasi internet. Yang kelima ada mesin dan peralatan, yaitu komputer, HP, smartphone, printer, mesin nota, dan komputer editing. Dan yang terakhir ada bahan baku dan bahan pembantu yang meliputi pulsa elektronik, voucher kuota, tinta printer, alat tulis kantor, dan aksesoris HP. Ya, untuk materi selanjutnya adalah tentang aspek keuangan. Di sini aspek keuangan sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada sumber pendanaan usaha, proyeksi keuangan, dan analisis kelayakan usaha. Yang pertama adalah strategi sumber pendanaan. Di sini kami strategi pendanaan memiliki 3 strategi. Yang pertama mengikuti program pendukung UMKM, yang kedua modal usaha dari tabungan pribadi, dan 3 mencari partner bekerja sama. Dan untuk saat ini strategi yang kami gunakan adalah modal usaha dari tabungan sendiri. Jadi kami berlima mengumpulkan uang, dan uang tersebut kami buka untuk membuka usaha ini. Dan yang selanjutnya adalah proyeksi keuangan. Untuk keuangan sendiri kami dari modal sendiri. Jadi kami 100% untuk usaha ini kami dari modal sendiri. Yang kedua adalah kebutuhan pembiayaan atau modal investasi. Di sini bagi menjadi 3, ada tanah dan bangunan, mesin dan peralatan, dan alat tulis kantor. Untuk tanah dan bangunan sendiri menghabiskan dana 15 juta per tahun. Mesin dan peralatan kami menghabiskan 20 juta. Dan untuk alat tulis kantor di sini menghabiskan 200.000. Di total untuk kebutuhan pembiayaan atau modal investasi ini adalah 35 juta. Dan selanjutnya adalah kebutuhan pembiayaan atau modal kerja. Untuk modal kerja sendiri kami menggunakan tadi uang pribadi, dan kami jadikan menjadi uang kas, di mana total di sini adalah ada uang 75 juta. Kemudian analisis biaya tidak tetap, kami di sini memiliki biaya untuk bahan baku dan biaya perawatan, totalnya adalah 75 juta. Dan selanjutnya adalah analisis kelayakan usaha. Untuk kelebihan dari bisnis sendiri adalah kota dan pusat merupakan suatu kebutuhan primer di masa kini. Jadi di Malaysia pada masih membutuhkannya, dan kami melihat peluang di situ karena memiliki pasar yang sangat besar. Kemudian mudah memulai bisnis. Yang ketiga modal dan risiko yang minim. Yang keempat harga lebih terjangkau. Untuk keuangan sendiri banyak pesaing di setiap daerah dan keuntungannya agak minim. Mungkin itu saja untuk analisa aspek keuangan dari kami. Sekian.